Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel pencinta alpukat. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, dilancarkan pekerjaannya, dimudahkan rezekinya, selalu bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami channel pencinta alpukat akan sharing informasi di situ tentang perbedaan pertumbuhan antara alpukat jenis khas dan alpukat jenis aligator ketika dilakukan penanaman di dataran rendah Teman-teman sekalian, ini akan kita ulas terlebih dahulu. Yang pertama tentang alpukat khas Ini ketika alpukat khas ditanam di dataran rendah, di situ ternyata kalau kita lihat di sini alpukat jenis ini tetap bisa berkembang Alpukat es ini tetap bisa berkembang walaupun di situ ditanam di dataran rendah teman-teman Akan tetapi teman-teman, pada hakikatnya jenis alpukat khas ini itu alaminya itu hidup lebih bagus dalam artian di situ habitat yang paling pas untuk alpukat jenis khas ini sebenarnya adalah di dataran tinggi teman-teman Di dataran tinggi, di situ yang bersuhu lebih dingin dibandingkan dataran rendah Itu adalah habitat asli dari tanaman alpukat jenis khas ini teman-teman Akan tetapi teman-teman, ketika kita ingin melakukan penanaman di dataran rendah, itu sebenarnya masih bisa tumbuh teman-teman masih bisa berkembang seperti ini teman-teman Kalau kita lihat alpukat es yang kita tanam di dataran rendah ini, dia itu percabangannya tidak ke atas teman-teman perkembangan cabang dan batang itu adalah menyamping jadi seperti ini teman-teman Ini adalah alpukat jenis khas Kalau kita lihat teman-teman, dibandingkan dengan alpukat aligator, alpukat jenis khas ini di situ daun-daunnya jarak antara daun satu dan daun yang lain itu lumayan berjarak jaraknya lumayan jauh teman-teman Di situ tidak berdekatan teman-teman Dan di situ daunnya pun juga akan runcing akan runcing lebih kecil Jadi seperti ini teman-teman Jadi di video ini saya akan membandingkan pertumbuhan alpukat khas dan alpukat aligator ketika ditanam di dataran rendah Jadi seperti ini teman-teman Ini adalah alpukat jenis khas yang ditanam di dataran rendah. Jadi pertumbuhannya seperti ini teman-teman Ini pun juga sudah dirawat dengan baik dipupuk dan dilakukan penyiraman teman-teman Tapi pertumbuhannya seperti ini Kemudian yang kedua ini adalah alpukat jenis aligator teman-teman. Dibandingkan dengan alpukat jenis khas yang pertama tadi, perkembangan dari alpukat aligator ini kalau saya lihat di situ lebih cepat pertumbuhannya pun juga lebih cepat. Hal ini terlihat dari batang dan percabangannya pun juga sangat banyak juga besar teman-teman Dan di situ daun-daunnya pun juga sangat rimbun teman-teman Kalau tadi alpukat jenis khas di situ daunnya pun
jarang-jarang ya teman-teman ya. Dan di situ batangnya pun juga kalau kita bandingkan dengan alpukat jenis aligator ini, ternyata di situ alpukat aligatornya di situ lebih besar ya. Dari kriteria fisik dari tanaman alpukat aligator ya, kalau kita tarik kesimpulan di situ lebih performnya dan pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bagus ya ketika dibandingkan dengan alpukat khas ya, apabila kedua-duanya ditanam di dataran rendah ya. Teman-teman sekalian, kalau kita ketahui bersama bahwa alpukat jenis aligator itu adalah salah satu jenis alpukat yang adaptif ya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi, di situ bisa tumbuh dengan bagus ya. Dan di sini sangat terlihat sekali ini alpukat aligator ini kita tanam di dataran rendah yang di situ suhunya pun juga cukup panas ya. Ternyata di situ bisa tumbuh dengan bagus ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat pertumbuhan dari dua jenis alpukat tadi sungguh berbeda ya teman-teman ya. Kalau yang alpukat es tadi pertumbuhannya kurang maksimal ya ketika ditanam di dataran rendah, tetapi untuk alpukat aligator pertumbuhannya sangat bagus ya. Jadi hal ini bisa memberikan informasi ya kepada teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman ingin melakukan penanaman alpukat ya, silahkan di situ disesuaikan dengan jenis alpukatnya ya teman-teman ya. Ketika teman-teman di dataran tinggi ya, di dataran yang di situ suhunya dingin ya, di situ ketika menanam alpukat jenis khas itu sangat cocok ya. Akan tetapi sebaliknya teman-teman, ketika teman-teman menanam di dataran rendah ya, dataran rendah di MDPL sekitar 80-an ya, 80 100 ya, silahkan di situ teman-teman bisa mencoba menanam alpukat jenis aligator ya, karena di situ alpukat jenis ini memang bagus ya ketika ditanam di dataran rendah ya. Jadi demikian ya teman-teman ya, sharing informasi dari saya tentang perbedaan pertumbuhan alpukat khas dan aligator ketika ditanam di dataran rendah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dari saya teman-teman, saya cukupi sekian. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan teman-teman semua, sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.